Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase episode ke-294. Malam ini kita datang dengan sebuah realitas yang sering kali kita sembunyikan. Hidup kita tidak selalu sejalan dengan apa yang kita percaya. Kita bisa tahu apa yang benar, bahkan mengajarkannya, tetapi di dalam keseharian kita justru kita berjalan ke arah yang berbeda, terpecah antara iman dan tindakan, antara pengakuan dan kebiasaan. Ketidakkonsistenan ini tidak selalu terlihat oleh orang lain, tetapi kita sendiri merasakannya. Dan jelas, kita merasakannya di dalam hati. Dan justru di titik inilah Tuhan ingin menyapa kita malam ini. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyingkapkan, memulihkan, dan mengundang kita kembali kepada hidup yang utuh di hadapannya. Mari Bapak Ibu kita berdiam diri, mengambil waktu sejenak untuk mempersiapkan hati kita masuk ke dalam oase malam ini. Ya Tuhan, malam ini kami mau mendekat. Biar Engkau yang menyingkapkan hal-hal yang tidak selaras dengan apa yang kami percayai dan apa yang sering kali kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Salam jumpa kembali di dalam acara Oase kita yang dimulai setiap minggu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, segala sesuatu adalah anugerah Tuhan. Maka bila kami mendapatkan sesuatu, itu adalah daripada Tuhan. Maka Tuhan tolong kami supaya melalui acara yang sederhana ini kami boleh tetap mendapatkan sesuatu daripada Tuhan.
Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menangkap maksud daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca satu bagian daripada firman Tuhan. Kita akan membaca dari Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada dosen filsafat yang sedang mengajar di kelas. Dan dia bertanya kepada murid-muridnya, "Siapa di antara kalian yang selama hidup paling konsisten, paling konsisten di dalam kehidupannya ini?" Seorang mahasiswa mengatakan, "Saya, Pak." Gitu. Dosen berkata, "Oke, kamu merasa diri sangat konsisten dalam hidup, tapi buktikan apa konsistensinya kamu." Lalu mahasiswa itu menjawab, "Saya sudah sejak dulu tidak konsisten, dan saya konsisten untuk tidak konsisten." Ya. Jadi konsistennya itu ternyata adalah tidak konsisten. Begitu. Nah, di dalam perikop yang kita baca barusan dari Injil Matius ini, kita pun juga berjumpa dengan sebuah cerita yang sebenarnya merupakan masa yang kita boleh katakan barangkali schizofren, ya. Karena pada Matius 21 sampai 11 ini mereka dapat berseru, ya, dengan suara keras, dengan semangat, "Hosana, Hosana," seperti itu, ya. Itu hari Minggu Palma yang kita biasa ingat. Tapi kemudian nanti hari Jumat pada hari raya Paskah, itu masa yang sama mungkin juga berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Nah, itulah orang-orang yang berseru seperti demikian. Minggu berkata Hosana, tapi Jumat berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Nah, Bapak Ibu, kata Hosana
di dalam bahasa Ibrani itu adalah Hosiana. Hosiana. Hosiana itu berarti tolonglah kami, save me, begitu kan? Tolonglah kami, save us. Lalu kemudian atau berilah kiranya keselamatan. Nah, seruan mereka itu adalah satu seruan bagi orang-orang Yahudi karena mereka itu di bawah penindasan daripada bangsa Roma. Sehingga impian orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah bahwa sesuai dengan janji Tuhan untuk memberikan mereka seorang anak Daud yang adalah Mesias, pembebas mereka. Dan pembebas mereka itu adalah orang yang melepaskan mereka dari tangan penjajah pemerintah Roma itu. Nah, itulah yang sebenarnya dikatakan oleh mereka dan merupakan pengharapan daripada mereka. Ya, kalau kita melihat ini memang terdapat di dalam Mazmur 118 ayat 25 dan 26. Tolonglah kami, Hosana, Hosana, ya, berilah kiranya kami ini keselamatan, begitu kan, daripada anak Daud ini. Nah, dan Mazmur 118 ini merupakan doa orang Yahudi yang mereka ucapkan, lantunkan di dalam liturgi Paskah mereka, ya, di dalam liturgi mereka pada waktu mereka merayakan Paskah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kembali ke dalam Matius pasal 21 ayat pertama sampai 11 ini. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7 sebenarnya ada dua hal, ya. Yang pertama adalah merupakan present command, ya, satu perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada masa sekarang, present command, ya, perintah pada masa kini oleh Tuhan Yesus. Itu ada di dalam ayat 1 sampai ayat 3. Dan yang selanjutnya kita melihat adanya past prophecy, adanya nubuatan pada waktu yang lalu, nubuatan perjanjian lama, ya. Dan di sini kita melihat bahwa Matius mengutip dari kitab Zakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Itu yang dikutip oleh Matius, ya. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus yang pertama itu adalah present command, ya. Jadi Tuhan Yesus menyuruh dua orang muridnya, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya, begitu, ya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku, ya. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya, ya. Nah, jadi kita melihat bahwa pergilah murid itu berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Betul, mereka menemukan seekor keledai betina, ada anaknya di sebelahnya, lalu mereka ambil kemudian keledai itu, ya. Lalu kemudian tentu orang bertanya kan, kenapa keledai kamu ambil, begitu, ya? Apakah kamu pencuri nih, ya? Kamu pencuri keledai ini, apa nih? Itu kan bukan punya kamu, begitu kan? Dan Tuhan itu berkata, jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Nah, kita tidak tahu secara persis apakah sebenarnya pemilik keledai ini sudah berjanji dengan Tuhan Yesus, ya, dan Tuhan Yesus mungkin berbicara kepada pemilik keledai ini bahwa saya memerlukannya, tapi nanti bukan saya yang ambil, tapi saya suruh murid saya yang ambil, ya. Dan tandanya itu adalah murid itu akan berkata Tuhan memerlukannya, begitu. Nah, nanti pasti dia kasih pinjam, ya. Lalu kita tidak tahu apakah sudah ada perjanjian atau satu miracle, ya. Pokoknya begitu dikatakan Tuhan memerlukan,
langsung pemilik keledai itu langsung memberikan kepada murid-muridnya itu, tapi tidak terlalu penting. Dan yang kita tahu bahwa perintah daripada Tuhan Yesus ternyata terwujud, ketemu keledainya ya. Lalu pas dia mau bawa, ditegur orang, kenapa kamu bawa keledai orang, begitu kan? Lalu kemudian kamu coba jawab, Tuhan memerlukannya. Lalu kemudian itu orang kasih. Nah, jadi peristiwa yang pertama adalah the present command, ya, perintah pada saat ini. Tapi di dalam ayat 1 sampai 7 itu, Matius kemudian juga mengemukakan selain the present command, tapi dia juga mencantumkan ya satu past prophecy. Ya, kalau perintah Tuhan Yesus ada pada masa kini, tapi itu adalah untuk mewujudkan Matius itu melihat past prophecy, nubuatan pada waktu yang lalu, nubuatan di dalam perjanjian lama, nubuatan yang dituliskan di dalam Zakaria 9 ayat yang 9 ya, yang dimana dikatakan di dalam Zakaria itu, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lembah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah, begitu ya. Nah, kata lemah lembut, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Nah, Carl Endelich ya di dalam hal ini menjelaskan mengenai apa itu lemah lembut sebenarnya ya, apa itu sebenarnya lemah lembut. Nah, di dalam English Standard Version kata itu sebenarnya diterjemahkan menjadi humble ya, rendah hati ya, bukan lemah lembut tapi humble. Tapi pokoknya di dalam bahasa Ibrani Zakaria 9 ayat 9 itu di sana kita melihat sebenarnya yang kira-kira dimaksudkan adalah bukan sekedar lemah lembut atau sekedar gentle seperti itu ya, tetapi adalah satu sikap merendah, lowly ya, satu sikap di mana dia bow down ya, dia dan sikap menyembah, begitu kan ya, dan full of suffering. Jadi sebenarnya istilah yang dipakai oleh Zakaria pasal 9 ayat 9 itu sebenarnya agak persis benar mirip dengan apa yang dikemukakan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 53, yaitu the suffering servant ya, di mana di situ Yesaya menjelaskan bagaimana the sovereign Lord, Allah yang maha kuasa, tetapi kemudian juga menjadi the suffering servant, hamba yang menderita. Jadi kita lihat sebenarnya perjanjian lama sudah melihat dengan jelas tentang Tuhan Yesus, cuma orang Yahudi mempunyai ekspektasi yang berbeda ya. Jadi Yesaya misalnya menggambarkan Tuhan itu sebagai a suffering servant. Di dalam Zakaria pasal 9 ini kemudian digambarkan sebagai Mesias yang datang di dalam sikap yang lowly, sikap bow down, sikap yang full of suffering ya. Tetapi hal ini tidak ditangkap oleh orang Yahudi ya, sebab mereka punya tafsiran, mereka punya impian, mereka punya harapan adalah Tuhan akan mengirimkan seorang Mesias. Dia adalah anak Daud. Disebut anak Daud karena Daud berperang. Bukan seperti Salomo yang sebenarnya sudah memimpin di dalam zaman keemasannya Israel. Tapi kita melihat bahwa Daud pergi ke sana kemari, menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitar Israel dan menjadikan Israel itu menjadi kerajaan yang kuat dan menjadi kerajaan yang besar ya, dengan daerah yang meluas begitu ya. Nah, jadi orang Yahudi itu mimpi Mesias itu adalah anak Daud, bukan anak Salomo, anak Daud.
anak Daud. Kalau dibilang anak Daud, dia akan menjadi penyelamat. Dia akan memimpin bangsa Israel. Lalu kemudian dia akan, dalam keadaan sekarang itu diterjemahkan, dia akan hantam pemerintah Roma, akan melepaskan Israel dari genggaman penjajah Roma. Itu impian, harapan, ya, harapan daripada orang-orang Yahudi. Mesias akan datang dan Mesias akan melepaskan kita dari belenggu penjajahan, begitu, ya. Nah, tapi kita melihat sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengirimkan pesan kepada orang Yahudi, ya. Dia tidak datang lalu kemudian dia tidak cari kuda untuk masuk ke dalam Yerusalem. Yang dicari adalah keledai. Kalau kuda itu masuk, kuda adalah kendaraan perang. Kalau orang berperang, mereka akan mengandalkan kuda yang bisa berlari dengan cepat, dengan mudah sekali diatur sedemikian rupa, mau menyerang dengan cepat atau mundur dengan cepat dan sebagainya. Ya, kuda itu dipakai untuk berperang. Ya, atau raja yang sedang menang perang, mereka pasti naik kuda. Ya, tetapi kalau seseorang naik keledai, ya, kalau raja itu naik keledai, dia tidak bermaksud untuk berperang. Dia bermaksud datang sebagai raja damai. Maka kendaraan yang dipilih itu adalah keledai, ya, bukannya seekor kuda. Kuda untuk perang. Kalau dia pulang mengendari kuda itu habis menang perang atau mau pergi perang. Tapi orang yang naik keledai itu adalah seorang raja damai. Nah, jadi kita lihat bahwa dengan masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem dan kemudian dielu-elukan oleh orang, itu Tuhan Yesus sudah mengirimkan pesan kepada orang Yahudi. Saya memang adalah Mesias, seperti dikatakan di dalam Zakaria 9 ayat 9 itu, ya. Saya adalah seorang Mesias, begitu kan, ya. Tetapi kemudian Tuhan Yesus sudah mengirimkan pesan, tapi saya adalah Mesias yang datang sebagai Raja Damai, sebagai pembawa damai. Maka kendaraan yang dipilih oleh Tuhan Yesus sengaja adalah keledai. Dan Tuhan Yesus masuk, kemudian naik keledai itu, di mana kemudian dikatakan murid-muridnya mengalasi dengan pakaiannya. Lalu orang-orang juga kemudian pada waktu keledai itu lewat, mereka menghamparkan jubahnya, mereka petik ranting-ranting, sehingga merupakan sebuah penyambutan seperti betul-betul menyambut seseorang yang akan berangkat perang. Nah, jadi kita lihat bahwa pada hari Minggu itu, pada Minggu Palma itu, atau Minggu Palem kita itu, kita lihat orang Yahudi mempunyai harapan bahwa inilah Mesias, Mesias yang akan melepaskan mereka dari penjajah Roma. Tapi sampai hari Jumat, lalu mereka melihat sebuah kenyataan, yaitu Mesias yang mereka dambakan ini ternyata ditangkap oleh pemerintah Roma, ditangkap, disiksa. Lalu pada waktu diperhadapkan, wah, seperti gambaran daripada Yesaya 53, di dalam keadaan berdarah, dalam keadaan mungkin pakai mahkota duri dan sebagainya, di dalam keadaan jubahnya itu dilepaskan supaya bisa dicambuk dan sebagainya. Jadi Tuhan Yesus muncul, diperhadapkan kepada masa oleh Pilatus, ya, pada waktu dia mau melepaskan, supaya orang Yahudi itu bisa pilih siapa yang dilepaskan, Tuhan Yesus atau Barnabas, Yesus atau Barnabas, begitu. Dan orang Yahudi melihat Mesias yang mereka dambakan, Mesias yang mereka harap-harapkan, ternyata ditangkap Roma, lalu kemudian disiksa
dicambuk sedemikian rupa, dan di dalam keadaan yang mengerikan itu diperhadapkan kepada mereka. Mereka kecewa berat. Inikah Mesias kita? Kenapa dia tidak melawan? Dia bisa membuat mujizat, dia bisa mengadakan hal-hal yang luar biasa. Kenapa dia tidak rubah itu tentara Roma menjadi keledai misalnya, ya, atau menjadi apa bisa? Kenapa dia tidak lawan? Bunuh aja, suruh aja malaikat, lalu kemudian malaikat akan tebas itu kepala-kepala orang Roma. Kenapa dia tidak melawan? Kenapa dia diam saja? Kenapa dia membiarkan dirinya untuk seperti itu? Nah, orang masa itu kemudian kecewa. Jadi masa itu yang pada hari Minggu berteriak Hosana, sekarang berteriak salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Itulah masa orang Yahudi, ya, di mana pada waktu mereka mengalami kekecewaan berat, lalu dari Hosana bisa menjadi salibkan dia. Tapi kita jangan menghina orang Yahudi, ya, sebab apakah itu hanya orang-orang Yahudi? Apakah itu masa Yahudi pada waktu zaman Tuhan Yesus? Tidak. Kita akan melihat bahwa manusia sepanjang zaman adalah orang-orang seperti orang Yahudi ini, yaitu mereka tidak konsisten. Mereka adalah orang yang berseru Hosana, 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 tapi kemudian bisa berubah, mungkin dalam hitungan hari, mungkin dalam bahkan hitungan jam, mereka bisa berubah dari Hosana menjadi salibkan dia, salibkan dia. Orang yang bagaimanakah yang seperti demikian? Maka kita lihat bahwa kalau Tuhan itu tidak sesuai dengan proyeksi kita, ya, kalau Tuhan tidak sesuai dengan harapan kita, keinginan kita, kehendak kita, ya, maka Hosana kita itu langsung berubah menjadi salibkan dia. Ya, jadi kalau sesuatu baik-baik, Hosana. Tapi kalau sesuatu tidak baik-baik buat kita, maka kita berseru salibkan dia, salibkan dia, gitu. Nah, maka kalau kita selama ini sebenarnya hanya menjadi penyembah yang menginginkan Mesias itu sesuai dengan kehendak kita. Tuhan, beri saya kekayaan. Tuhan, berikan saya kedudukan. Tuhan, berikan saya keinginan kita. Kita bukan pengikut setia daripada Tuhan. Kita hanyalah penyembah daripada keinginan kita. Kita menyembah keinginan kita, bukan menyembah Tuhan. Maafkan, minum dulu. Jadi kita melihat bahwa manusia bisa berubah dari seorang penyembah menjadi seorang penghakim dalam hitungan hari atau bahkan jam, bisa berubah seperti demikian. Seorang filsuf, ya, Arthur Schopenhauer mengatakan manusia adalah makhluk yang dikuasai oleh will, oleh kehendaknya, oleh nafsunya, bukan dikuasai oleh akal budi. Akal budinya itu tidak memimpin kita kepada hal yang benar, ya, tapi yang memimpin tindakan kita, apanya kita itu sebenarnya adalah will, keinginan kita, kehendak kita, nafsunya kita, itu yang kita kehendak. Jadi peristiwa pada waktu masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem di dalam Minggu Palma, ya, sebenarnya memberikan kita pelajaran. Apakah saya menyembah Tuhan karena Tuhan memberikan apa yang kita ingin, kita kehendaki, atau kita menyembah Tuhan apa adanya Tuhan, apa dirinya Tuhan, itu yang kita sembah.
kita harus bertanya, kita harus merefleksi diri. Maka menjelang Paskah yang akan datang ini, apakah saya sama dengan masa Yahudi yang hari ini berseru, Hosana, Hosana, kemudian berseru, salibkan dia, salibkan dia. Tapi pada saat kita tidak pada waktu kita menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, di sana kita melihat siapa diri kita. Apakah saya masa Yahudi yang berteriak Hosana lalu salibkan dia, ataukah saya penyembah Allah yang sejati, penyembah Yesus Kristus yang sejati? Siapakah Anda? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mungkin kami tidak berbeda dengan masa Yahudi. Pada waktu kami membaca perikop ini, kami mencibirkan bibir. Inilah orang Yahudi. Inilah orang-orang Farisi. Inilah imam-imam kepala daripada orang Yahudi. Kita mencibirkan bibir.
menghina mereka. Tapi apakah sebenarnya kami berbeda dengan mereka? Tidak ya Tuhan. Kami sama dengan mereka. Pada waktu Tuhan tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Kami mengharapkan pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, gift daripada Tuhan. Dan pada waktu tidak sesuai dengan keinginan, nafsu kami, kehendak kami bisa berseru, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami untuk boleh menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang sejati. Tuhan tolong setiap kami, bukan dikuasai semata-mata oleh nafsu kami pada waktu menyembah Tuhan, tapi kami boleh menyembah Tuhan apa adanya. Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang menyelamatkan kami dan yang mengasihi kami. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silahkan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen.